Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Sekarang kita akan meninggalkan bulan Sya'ban. 3 hari lagi kita akan masuk ke bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan-bulan, tuannya bulan-bulan, bulan yang paling afdal, bulan yang paling penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimana di situ diturunkan Al-Quran, bulan yang mana di situ ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, bulan yang di situ Allah akan membebaskan orang-orang yang dipilih olehnya untuk terlepas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi atau siapa lagi kalau bukan bulan Ramadan. Ramadan Karim, bulan yang sangat mulia, bulan yang selalu kita nanti-nantikan, bulan yang sangat indah, bulan yang penuh dengan ibadah, bulan Al-Quran, dan bulan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang pintar, kita harus memaksimalkan kesempatan emas ini yang hanya datang setiap 1 kali dalam 1 tahun, yang hanya datang hanya 1 kali di setiap 12 bulan. Kita harus menggunakan momen terbaik ini, bulan yang sangat berkah ini, bulan yang sangat baik ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Ramadan 3 hari lagi akan tiba. Kita sedang menunggu detik-detik perjumpaan kita dengan Ramadan. Sya'ban akan kita tinggalkan dengan catatan-catatan amal kita. Rajab sudah kita tinggalkan dengan catatan-catatan kebaikan kita. Jangan sampai ketika kita masuk ke Ramadan kita tak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang berjumpa dengan Ramadan tapi tak mendapatkan ampunan Allah, tak mendapatkan rahmat Allah, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah sampai mengaminkan orang-orang yang tak mendapatkan ampunan serta rahmat Allah di bulan Ramadan? Didoakan oleh malaikat Jibril supaya jauh dari rahmat Allah, karena saking mudahnya mendapatkan ampunan dan rahmat Allah di bulan Ramadan, sehingga siapapun yang tak mendapatkan rahmat Allah wal'iyadzubillah sampai mendapatkan murka Allah di bulan Ramadan, berarti dia memang benar-benar tidak ingin sama sekali untuk mendapatkan rahmat Allah. Berarti dia sama sekali tidak ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sedangkan di bulan Ramadan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 10 kali lipat, bahkan sampai tak terhitung lipatannya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jika ketika di bulan biasa kita membaca Al-Quran per hurufnya kita mendapatkan 1 pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka di Ramadan kita mendapatkan 10 sampai 100 pahala per hurufnya ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita mendapatkan pahala yang besar dengan bersedekah di luar Ramadan, kita mendapatkan pahala yang jauh lebih besar ketika kita lakukan di Ramadan. Intinya, setiap pekerjaan, setiap amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan, sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah sebaliknya.
dosa pun yang kita lakukan di Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jaga diri kita semaksimal mungkin untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, yang membuat kita jauh dari rahmat Allah, yang membuat kita tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Jadi sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, insyaallah Jumat kita masuk sudah ke dalam bulan Ramadan. Malam Jumat kita sudah melaksanakan sholat tarawih insyaallah. Maka mari persiapkan diri kita 3 hari ini sebelum berjumpa dengan Ramadan. Persiapkan diri kita supaya kita benar-benar siap untuk berjumpa dengan tamu istimewa kita, yaitu Ramadan. Bagaimana mungkin kita tidak bersiap-siap sedangkan surga sudah bersiap-siap 1 tahun sebelum kedatangan Ramadan. Allah kunci semua pintu neraka dan Allah buka semua pintu surga. Allah ikat semua syaitan. Allah ikat semua syaitan. Supaya apa? Supaya kita tidak diganggu oleh syaitan dan leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran." Barang siapa yang bangga, barang siapa yang bergembira, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu minan niran, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api nerakanya Allah. Jika kita bangga, jika kita bahagia dengan Ramadan karena banyaknya maghfirah Allah di situ, karena banjirnya rahmat Allah di situ, karena Allah menyirami kita dengan ampunannya, maka jasad kita diharamkan oleh Allah disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Zikrul Ramadan. Kita akan membaca kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah tentang Ramadan. Zikrul Ramadan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau an yakuna haulan kamila." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa jika seandainya orang-orang itu tahu, jika seandainya manusia semua ini tahu, ma fi Ramadan, apa yang ada di dalam bulan Ramadan, minal yumni, daripada keberuntungan, wal barakah, dan daripada keberkahan, la tamannau ayyakuna haulan kamilan, maka mereka semua para manusia, para hamba Allah akan berharap, akan berangan-angan, akan berandai-andai bahwa Ramadan itu akan ada terus setiap tahunnya. Tidak apa-apa, tidak ada Muharram, tidak ada Rajab, tidak ada Sya'ban, tidak ada Dzulqa'dah, tidak ada Dzulhijjah. Kalau seandainya Allah tampakkan apa yang ada dalam bulan Ramadan, maka kita semua ini akan berharap setahun penuh itu dengan Ramadan. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, minal yumni wal man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qamahu imanan wa ihtisaban, dan bangun malam dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan di bulan Ramadan, serta bangun di malam hari pada bulan Ramadan, imanan, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan, jika kita beribadah di bulan Ramadan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala serta dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari persiapkan diri kita. Kita persiapkan diri kita 3 hari ini kita akan berjumpa dengan Ramadan. Tentu ketika kita akan berjumpa dengan seorang yang kita tunggu-tunggu, ketika kita ingin berjumpa dengan seseorang yang istimewa, ketika kita ingin berjumpa dengan orang yang kita hormati, tentu kita akan mempersiapkan segalanya jauh hari sebelum hari H. Kita akan persiapkan segala persiapan sebelum pertemuan itu tiba. Kita akan siapkan konsumsinya, kita akan siapkan kamarnya, kita akan siapkan segala macam, akan kita siapkan jika ada orang yang ingin datang ke tempat kita dan orang itu adalah orang yang istimewa.
Jadi mari persiapkan diri kita supaya apa? Supaya kita senang berjumpa Ramadan dan juga Ramadan senang berjumpa dengan kita, serta kita keluar dari Ramadan dengan membawa kenangan-kenangan yang indah, membawa amal-amal yang baik, dan Ramadan kelak akan menjadi saksi kita untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.